Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi tentang masalah gagal bayar pinjol serta solusinya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang merasa terpuruk, mungkin sedang merasa gelisah dan juga mungkin merasa panik bingung harus ngapain, tenang ya teman-teman, tetap tenang. Kunci utama di sini untuk menyelesaikan semuanya adalah tetap tenang terlebih dahulu. Memang nggak semudah membalikan telapak tangan, tapi setidaknya di otak kalian sudah berusaha untuk memikirkan tetap tenang dan mencari solusinya, itu udah lebih baik ya. Jadi gini, saya akan share berdasarkan pengalaman pribadi saya sekitar 1 tahun yang lalu yang terlilit hutang cukup lumayan besar, ya lebih dari 50 juta lah, yang mungkin kalau dihitung-hitung bisa 60 juta lebih. Karena saya memang bingung ya terkait masalah bunga dan lain sebagainya, itu intinya ya sekitar 60 jutaan lebih lah, intinya seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan dan kenapa kok kita harus berjuang dengan keras untuk bisa melunasi utang-utang kita. Dan utang kita memang nggak akan bisa lunas begitu aja. Tapi percaya atau tidak, keajaiban itu pasti ada jika kita mau dan memiliki niat yang positif, optimis, serta ya niat bebas dari utang pinjol selama-lamanya ya. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika semua itu muncul di pikiran saya, ketakutan-ketakutan soal DC, ketakutan soal nanti bayarnya pakai apa, gaji sekian, tagihan sekian, nah sedangkan kebutuhan juga masih tetap dibutuhkan gitu kan ya. Apa sih yang pertama kali saya lakukan? Yang pertama kali saya lakukan adalah berusaha untuk ikhlas dan pasrah. Ya, ini pengen saya sharing aja agar teman-teman juga paham betul. Ikhlas dan pasrah aja. Mulai mengembalikan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha membuat hidup. Oke, di luar sana mungkin ada yang bilang, wah sok agamis lu. Wah solusinya tentang agama nggak ngefek dan lain sebagainya. Ya terserah kalian. Tapi percaya atau tidak, ini yang saya alami pribadi. Ketika kita udah mulai ikhlas dan pasrah, wah mau resiko apapun akan saya hadapi dan ya saya pasrah sama Tuhan Yang Maha Esa, itu akan jauh lebih ringan di hati kalian, jauh lebih enak sehingga kalian mau melangkah selanjutnya itu akan jauh lebih mudah teman-teman. Ya ini bukan omong kosong ya, ini beneran terjadi. Nah bagaimana caranya untuk bisa berusaha ke arah tersebut lebih enteng? Ya kalian mendekatkan diri sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Caranya simple. Waktu itu saya sih nggak langsung mengamalkan semua ibadah-ibadah ya, nggak langsung praktek gitu, enggak. Tapi ya mungkin qadar Allah ya, takdir ya, saya diberikan kemudahan ketika lagi scroll sosial media, itu banyak menemukan kayak kajian-kajian ceramah ustadz gitu loh teman-teman ya, yang katanya bisa memutar balikan kehidupan kita 180 derajat dan lain sebagainya. Terus kemudian saya ketemu tuh baca surat Al-Waqiah, katanya ya hidup kita akan merasa jauh lebih tenang, jauh dari rasa kekurangan dan sebagainya. Nah itu saya mulai baca teman-teman. Ya waktu itu sih cuman abis sholat subuh aja sih bacanya, dan awalnya memang agak berat ya. Al-Waqiah itu sekitar berapa ya, 96 atau 86 ayat ya, 96 deh kalau nggak salah. Itu bakal berasa berat, tapi kalau sudah dilakukan secara rutin. Nah sekarang pun saya nggak ngabisin waktu 5 menit deh untuk baca dari ayat 1 sampai ayat ke 96an itu. Karena Al-Waqiah itu juga kan ayatnya pendek-pendek ya, dan saking seringnya jadi hafal gitu teman-teman ya. Cuman ngeliat baca depannya udah langsung bisa nerusin, padahal nggak ada niat sama sekali buat ngapalin. Nah ini saya lakukan agar saya merasa lebih enak ke depannya. Dan sejak itu ya saya merasa lebih positif. Terus melakukan ibadah yang lain, terus berdoa. Tapi bukan cuma hanya sekedar berdoa aja ya teman-teman, tapi juga melakukan usaha. Mau itu cari kerja sampingan kek, bikin artikel kek, apapun itu yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Dan ya Masya Allah ya, Alhamdulillah utang 2 tahun cuman 2 bulan bisa kekumpul 60 juta untuk bayar semua itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Kadang saya berdoanya seperti ini teman-teman. Ya Allah, Engkaulah maha besar, maha segala-galanya. Permohonan hamba saat ini tuh mungkin bukan ada apa-apanya ya Allah dibandingkan kebesaran-Mu. Tolong tunjukkan kebesaran-Mu ya Allah. Bukan berarti hamba tidak mempercayai kebesaran-Mu, tapi hamba lebih kepada pengen merasakan betapa luar biasanya kebesaran-Mu dengan rezeki-rezeki yang Kau limpahkan kepada saya, dan bisa
melunasi semua hutang-hutang saya. Itu seperti itu. Jadi saya lebih husnuzon ya, lebih memperbanyak pikiran positif. Itu memang susah sekali di awal. Tapi ya pelan-pelan aja, dipaksakan sedikit demi sedikit, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang mudah dan bisa kalian lakukan ke depannya. Ya, intinya rezeki itu datang nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga, dan kita nggak pernah kepikiran bakal ada rezeki dari tempat tersebut. Beneran deh, percaya deh, yakin, pokoknya yakin seyakin-yakinnya sama yang membuat hidup kita ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada salah-salah hal yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dimudahkan, diberikan kemudahan juga untuk istiqomahnya, untuk ikhtiarnya, untuk merasa ikhlasnya, dan untuk benar-benar tabah terhadap segala permasalahan di hutang pinjaman online ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.